Ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Ya. Lalu kita dengar, apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dan untuk Pak Jokowi, karena sudah diberikan apresiasi ya sebagai tokoh paling korup 2024, tokoh dunia lagi, bukan tokoh Indonesia lagi, tokoh dunia. Maka ini adalah ruang ya sebuah dorongan untuk segera mengadili Jokowi. Ini ada emak-emak luar biasa beraninya nih. Terus selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Assalamualaikum. Luar biasa ya, pertanyaannya langsung menusuk to the point, straight to the point. Tapi gimana kita lihat ya, Deddy Sitorus akan menjawab nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah, kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Sayang sekali di sesi ini tidak terjawab. Mungkin di tayangan yang berbeda ada jawabannya ya. Tapi ya saya kira dengan Hasto sudah menyiapkan amunisi ini ya sudah terjawab. Tinggal kita tunggu momentumnya. Momentum terbaik mungkin 2 Januari 2025. Gitu ya. Oke. PSN itu apa ini tulisannya? PSN itu bisa ngerjain proyek dengan modal dari bank, tapi yang menjaminnya pemerintah. Jika proyek tidak jalan atau mangkrak, maka nanti pemerintah yang bayar sebagai penjamin. Kalau benar begini memang luar biasa ya. Pantesan seperti yang diobral itu PSN.
sayang tidak terjawab. Dan ini semua adalah warisan Joko Widodo yang harus diusut, yang harus diadili, kan begitu ya. Termasuk ijazah palsunya juga, jangan kita lupakan. Ini ibu ini hadir dalam sidang ijazah palsu Jokowi Jilid 2 yang kemarin ya. Coba kita dengar. Menghadiri sidang PMH, ya ini boleh dikatakan ijazah palsu Jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, Jilid 3 malah ya, karena pidananya sudah terjadi di Solo. Kami ingin mengatakan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya, justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah, ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada, ya. Kami mempunyai modal keputusan pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah, ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Iya. Kebencian yang ada. Oke, kebencian. Kalau benci itu tergantung siapa yang bikin benci, kan begitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan Anda harus rajin menghadiri ini, pantau ya semuanya. Apalagi ini momentumnya bagus. Kecuali kalau Anda menginginkan terus berada di bawah keterpurukan, ya. Nah, oleh karena itu jangan main-main. Ini adalah peradilan yang sangat memberi pelajaran, ya. Itu Profesor Refli Harun mengatakan ini tidak semata-mata perdata, akan tetapi undang-undang dan undang-undang dasar ada sebagai dasar daripada gugatannya, ya. Kenapa? Karena jabatan presiden itu adalah posisi tertinggi eksekutif, ya. Jadi harus diemban oleh orang yang legitimate. Jika tidak, apa yang terjadi? Makanya jangan heran kami memiliki tergugat yang banyak dari 1 sampai 9 dan 1 turut tergugat. Mengapa kami keras kepada pengadilan? Karena kami punya bad experience terhadap bad birokrasi seperti kata Bang Damai Hadulubis tadi. Terima kasih itu idenya ya. Bad birokrasi. Ini adalah pengadilan terbaik, tapi belum tentu terbaik dalam pelaksanaan peradilan, ya. Nah, oleh karena itu Anda semua adalah orang-orang yang ikut memantau. Harus terus jeli di tengah media konvensional, bukan mainstream ya. Media konvensional yang tidak mau melakukan peliputan terhadap kita. Anda ada alat lawan. Luar biasa, pintar kali ibu ini ya. Ya memang seperti Pak Prabowo bilang, rakyat Indonesia ini cerdas-cerdas hari ini. Jadi jangan coba mengakal-ngakali ya proses Joko Widodo. Dan ya Jokowi harus ditangkap karena menyebarkan hoax juga ini. Hal lain juga ini. Korea 30 investor, Jepang 40 investor, Singapura 120 investor. Padahal kata Aguan pepesan kosong semuanya. Tidak ada itu. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Oh, dahsyat ya, luar biasa. Nih, Aguan bilang nih. Menurut Aguan dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN, ini kita sudah bahas ya. Dan ini pepesan kosong saja hanya untuk menjaga wajah Jokowi. Jadi usut dong. Ini bahan-bahan ini luar biasa banyak sekali ini untuk mengadili Jokowi ini. Oh, penebar hoax harus ditangkap, kenakan pasal 28 ayat 3 UU ITE. Kalau ke rakyat bisa, kenapa ke mantan pemimpin nggak bisa? Kan begitu. Boyamin Saiman ini juga menggugat pansel bentukan Jokowi. Jadi harusnya ya bentukan Prabowo sebagai presiden. Mendaftarkan permohonan uji materi tentang sah tidaknya pansel yang dibentuk Pak Jokowi.
Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK. Dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019. Dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan kepada DPR oleh Presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh Presiden 2024. Ya, saya kira di satu sisi ya kita dukung lah Boyamin Saiman ya akan menggugat atau mempertanyakan ke MK siapa yang berhak. Kalau presiden terpilih berarti itu harus gugur tuh calon-calon pimpinan KPK bikinan Jokowi itu ya, bentukan Jokowi. Tapi kita juga jangan percaya 100% juga nih sama orang ini nih. Karena kita harus ingat loh, Boyamin Saiman ini adalah bapaknya ini ya, Almas Sakib Biru. Siapa Almas ini? Dia yang menggugat undang-undang pemilu yang akhirnya meloloskan Gibran menjadi wapres, cawapres kemarin. Itu dia profilnya ya.